Halo Cuan Troopers, selamat malam buat teman-teman ya yang baru join. Balik lagi nih dengan C-Talks dari Sukor Sekuritas, oke, atau bisa juga disebut dengan Corporate Talk ya teman-teman ya. Jadi biasanya kita ngomong dengan hari Selasa dan Jumat kan di Talks ya dengan teman-teman trader begitu ya. Profesional atau juga bisa dibilang influencer pasar modal, tapi untuk hari ini ya dengan tema Sitok ini kita akan berbicara langsung dengan emiten ya teman-teman ya. Jadi kita di sini bisa ngobrol langsung begitu kan, atau buat teman-teman juga yang nanti misalnya ada pertanyaan mengenai proyeksi atau enggak prospek dari suatu emiten ini bisa kalian tanyakan di dalam kesempatan ini. Nah, jadi buat malam hari ini C-Talks kita judulnya adalah Prospek Emiten BRMS di tengah rekor harga emas ya teman-teman ya. Jadi sini mungkin teman-teman udah memperhatikan memang harga emas itu menarik ya teman-teman ya, atau bisa dibilang juga tinggi begitu, sedang naik. Nah jadi inilah saat yang tepat juga nih buat teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan mengenai sektor emas begitu ya, atau mungkin harga emas in general, atau mungkin juga ingin bertanya tentang penyebab naik atau turunnya harga emas, bisa nih kita ngobrol-ngobrol di sini. Karena pada malam hari ini kita ada kedatangan dua narasumber menarik teman-teman ya. Yang pertama adalah Daniel Wiguna. Ini teman-teman pasti udah sering lihat juga ya Ko Daniel begitu, karena Ko Daniel adalah Head of OLT dari Sukor Sekuritas. Dan yang satu lagi adalah Bapak Herwin Hidayat ya. Pak Herwin Hidayat ini adalah Direktur dari PT Bumi Resources Mineral atau BRMS ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau apapun, bisa langsung aja di chat di comment section atau enggak di Q&A box mengenai seputar dari topik pembicaraan kita malam hari ini ya. Nah ini buat teman-teman yang baru join, selamat datang ya semuanya ya. Mungkin bisa nih nyapa kalian nontonnya dari mana. Mungkin masih ada yang di dalam perjalanan pulang kantor begitu ya. Kalau misalnya daerah Jakarta begitu kan, karena ini biasanya masih jam-jam macet ya teman-teman ya. Jadi stay tune ya teman-teman ya buat nonton pembicaraan kita malam hari ini. Oke, pertama juga aku mau ingetin buat teman-teman kalau misalnya ada dari kalian yang belum punya akun rekening begitu ya, tiba-tiba nyangkut nih, bisa tiba-tiba end up di Instagram Sukor Sekuritas. Untuk buka akun itu gampang banget, kalian tinggal buka di eform.sukorsekuritas.com ya. Aku udah pin di komen itu ada tulisannya ya, eform.sukorsekuritas.com. Kalian tinggal buka aja dari browser kalian. Dan pendaftaran itu gampang ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh DM langsung aja ya ke Instagramnya Sukor Sekuritas. Oke, jadi mungkin teman-teman sekarang udah banyak juga yang memperhatikan pergerakan market ya hari ini, atau mungkin juga di dalam minggu ini, karena besok kan udah hari Jumat ya, jadi hari terakhir dalam minggu ini. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang belum mantengin pergerakan market hari ini. Jadi mungkin sedikit market update dulu dari hari ini adalah IHSG itu ditutup turun ya teman-teman ya, 0,82% ya, menjadi 6.755,93 ya. Jadi kalau misalnya kita melihat secara angka saham-sahamnya yang melemah atau menguat atau nggak mendatar, itu ada 333 saham hari ini itu melemah ya, 185 saham itu menguat hari ini, dan 212 lainnya saham itu mendatar ya. Nah, perdagangan juga menunjukkan transaksi itu hari ini mencapai 10,5 triliun ya, dengan melibatkan 18,78 miliar saham yang berpindah tangan sebanyak 1,67 kali ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga nih secara year to date, IHSG itu masih membukukan pelemahan ya teman-teman ya, memang sebesar 1,38%. Nah ini juga nih ya menjadi istilahnya mungkin nanti ada topik pembicaraan juga ya yang teman-teman bisa dengarkan dari narasumber-narasumber kita, atau mungkin juga dari Ko Daniel begitu ya, nanti akan menjelaskan nih kira-kira
bagaimana nih apa yang sedang terjadi, sentimen apa aja, kurang lebih seperti begitu ya. Karena memang dengan kondisi ekonomi eksternal ya, teman-teman pasti udah sering tahu ya, sering dengar juga. Kalau kalian sering nonton TikTok atau mungkin Sitox juga, pembicaraan itu masih belum terlalu jauh dari suku bunga begitu ya, the Fed, atau mungkin juga kemarin ada beberapa bank yang sempat bangkrut gitu ya di Amerika Serikat. Nah ini kan bisa dibilang mungkin menjadi salah satu faktor-faktor yang membuat mungkin bisa dibilang appetite dari investor itu masih pesimis atau wait and see. Nah, tapi tentu kan kita sebagai investor yang pintar, kita itu harus bisa istilahnya melihat opportunity di saat market itu bergerak seperti sekarang ini, begitu kan. Kita harus bisa istilahnya mencari titik-titik penting di mana kita bisa masuk ya teman-teman ya di perusahaan-perusahaan atau saham-saham yang tentunya berkinerja dengan baik, begitu kan, memiliki laporan keuangan yang bagus gitu kan. Karena memang sebenarnya pasar modal ini juga bisa harganya naik turun itu karena sentimen saja kan. Nah, jadi kesempatan malam hari ini jangan disia-siakan buat kalian untuk bertanya nih tentang BRMS ya. Nah, kalau misalnya kita lanjut secara sektoral, jadi memang sektor energi itu menjadi salah satu pemberat terbesar ya. ISG hari ini itu turun di minus 2,56%. Kemudian disusul sama sektor basic material di 1,87% dan juga consumer non cyclical ya sebesar 0,88%. Nah, ada juga nih didapat ya 5 saham yang menjadi pemberat ISG di perdagangan hari Kamis ini. Berdasarkan bobot index poinnya adalah yang pertama Bian ya, minus 9,54%, habis itu BBCA minus 0,877%, Telkom 6,02%, ASI 4,63% dan Adro minus 4,27% ya teman-teman ya. Jadi ini hanya istilahnya berbagai contoh aja lah ya, beberapa saham yang turun hari ini begitu. Nah mungkin sebelum lanjut nih ke sentimen-sentimen apa aja, ada beberapa temen nih yang udah mulai nanya-nanya. Boleh ya, nanti aku tangkap semuanya, nanti aku simpan pertanyaan, nanti kita akan tanyakan langsung sama narasumbernya ya. Tadi udah ada yang nanya-nanya nih tentang contohnya BRMS gitu kan, kapan waktu yang tepat buat serok-serok. Nah ini boleh nih nanti ya kita jawab juga. Ada juga yang jawab terima kasih ramnya Sukor, IP-nya sukses. Oke, begitu ya, pasti udah cuan banget nih teman-teman nih ya. Oke, mungkin sebagai tambahan sedikit juga nih buat teman-teman, mungkin bahas sedikit aja secara tipis begitu ya mengenai sentimen yang terjadi. Jadi memang sentimen pasar kita itu masih bervariasi banget karena diwarnai dari pergerakan bursa global ya teman-teman dan nasional di hari ini. Jadi walaupun sebenarnya kalau teman-teman udah tahu inflasi AS itu semalam menunjukkan data yang membaik, tapi tetap ada pembahasan begitu tentang plafon utangnya mereka yang masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar modal ya teman-teman ya. Jadi kalau di Amerika nih, jika kongresnya nggak mencapai keputusan untuk menyelesaikan masalah ini ya sebelum 1 Juni mendatang, potensi default ya atau bangkrut, kehabisan likuiditas itu akan membayangi pemerintah Amerika Serikat. Jadi memang masih ada istilahnya sentimen wait and see lah ya teman-teman ya kan, karena banyak pelaku pasar modal itu sekarang sedang masih menunggu keputusan-keputusan di Amerika Serikat begitu, istilahnya langkah-langkah apa saja akan mereka ambil untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi mereka saat ini begitu kan. Dan kalau misalnya kita lihat juga ternyata sentimennya untuk saat ini tidak hanya datang dari Amerika saja tapi juga dari Cina ya teman-teman, karena rilis data inflasi terbaru ya per April 2023 malah turun ya 0,1% secara year on year ya, ini dari Cina dibandingkan periode sebelumnya yang masih tumbuh 0,7% ya secara year on year juga, dan ekspektasi pasar itu di 0,4% secara year on year. Bahkan nih teman-teman ya, secara bulanan Cina itu mengalami deflasi
0,1% ya. Jadi ini juga menjadi perhatian karena Cina itu merupakan pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Jadi ini bisa menjadi mungkin informasi juga buat teman-teman begitu ya, menjadi pegangan bagaimana kita melihat pergerakan atau hal-hal yang terjadi secara eksternal ya dari ekonomi kita di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam rupiah ya teman-teman, kita melihat karena rupiah itu sebenarnya menguat ya teman-teman ya, usai data inflasi Amerika Serikat bulan April itu melambat begitu. Nilai tukar rupiah ini diperkirakan nih kembali menguat nih nanti hari Jumat karena ada sentimen rilis dari data inflasi produsen di Amerika Serikat ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan tentang hal ini juga. Nah, aku juga melihat nih ada beberapa pendapat dari expert ya, jadi mencermati bahwa pergerakan rupiah itu dibuka menguat setelah data inflasi AS menunjukkan perlambatan tadi ya, seperti saya sudah jelaskan. Ini mendorong ekspektasi bahwa The Fed akan menahan suku bunganya di sisa tahun 2023. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan juga, tidak hanya mata uang Asia, mata uang utama pun di sesi perdagangan Asia dan Eropa juga mengalami pelemahan ya teman-teman ya. Karena balik lagi, kecemasan prospek kenaikan suku bunga itu masih tetap terbuka gitu. Tapi teman-teman perlu perhatikan potensi pelemahan dolar bisa kembali terjadi nih di sesi Amerika di malam hari ini begitu, karena laporan inflasi produsen di Amerika atau PPI yang diperkirakan itu akan menyusut 2,7% sampai ke 2,4% untuk secara tahunannya ya. Sementara itu di Amerika juga angka klaim penganggurannya itu diproyeksikan naik dari 242.000 ke 245.000. Nah, ini jadi ada beberapa sentimen lah ya teman-teman yang bisa kalian tahu gitu kan, apa yang terjadi secara ekonomi terjadi di luar ekonomi Indonesia begitu. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih ya dengan narasumber kita Daniel dan juga Pak Herwin begitu. Nah, nanti kita akan mengundang Daniel begitu ya masuk di sini untuk kita akan membahas mengenai view-nya begitu ya, kondisi harga emas itu kira-kira gimana dan emiten-emiten emas apa aja yang kira-kira menguntungkan begitu ya buat teman-teman untuk sudah mulai bisa pantau. Karena memang kalau misalnya suku bunga The Fed naik dan sebagainya itu kan ada korelasinya dengan dolar dan rupiah dan juga dengan emas ya teman-teman ya. Pasti teman-teman sudah tahu banyak bahwa memang emas dan dolar itu ada korelasi yang menarik yang bisa kita perhatikan. Nah, jadi untuk malam hari ini coba kita lihat ya Daniel untuk request join. Kita cuan bersama-sama ya teman-teman ya, stronger together begitu kan, melihat perkembangan dari harga emas dan emiten-emiten emas yang ada gitu. Halo Daniel. Halo malam bro. Selamat malam Bro Daniel. Thank you Kabar banget ya udah bisa. sehat, kabar sehat. Ya sehat, udah bisa join di ini basa-basi banget ya, padahal kita beda ruangan sebenarnya. Padahal beda ruangan doang, iya ya. Risetnya juga sama. Ya. Oke. Jadi thank you banget nih teman-teman, pasti udah sering banget lihat Ko Daniel dan seneng banget bisa ini ya join kita di sini. Hari ini kita rame, kita bertiga ya Bro ya. Nanti kita ada sama Siap. Pak Herwin juga sebagai direktur dari BRMS begitu kan. Oke, Iya. mungkin di sini ada teman-teman tadi yang udah mulai nanya-nanya juga. Nanti pertanyaannya aku tampung ya teman-teman semua ya. Jangan khawatir, ini aku udah lihat udah ada yang nanya tentang harta juga begitu ya. Karena harta ini kan ada hubungannya dengan emas juga begitu kan. Nanti mungkin pertanyaannya mungkin bisa lebih ke arah kira-kira emiten mana nih yang menarik di saat seperti ini. Apakah emiten yang langsung memang produksi emas atau turunan-turunan dari produksi emas, itu kan bisa jadi pertanyaan begitu ya. Oke, tapi mungkin Betul. ya, tapi mungkin untuk pertanyaan pertama nih yang mungkin kita tanyakan ke Daniel begitu kan, karena di sini banyak teman-teman cuan trooper juga yang mungkin baru belajar begitu kan tentang korelasi emas begitu kan dengan dolar dan sebagainya. Mungkin pertama view Daniel dulu deh terhadap pergerakan harga emas saat ini tuh kayak gimana nih Bro? Soalnya kalau kita lihat harga emas saat ini kan naik banget ya. Bisa dibilang ini melonjak tinggi dan kira-kira
prospek atau tanggapannya Daniel gimana nih melihat Mm-mm. harga emas saat ini? Mantap, mantap. Thank you, Jo. Ini Ya, pertanyaannya menarik banget karena ya. memang baru beberapa waktu lalu nih kalau kita lihat ya, harga emas itu memang sentuh all time high-nya rekor di kisaran 2055 ya, dolar Amerika Serikat per troy ounce. Nah, pertanyaannya pasti kenapa nih kok tiba-tiba bisa rally setinggi itu, kemudian dia terkoreksi cukup dalam begitu ya, sampai ke level 2028 dengan level supportnya itu di 2000, kemudian ini rally lagi, lanjut lagi gitu ya. Ya, Nah, ya. nggak lain nggak bukan adalah karena sentimen yang disebutin juga tadi sama Joe bahwa memang ada pengaruh dari suku bunga Amerika Serikat pastinya, di mana suku bunga Amerika Serikat itu dinaikin lagi kemarin. Kalau setiap kali suku bunga itu dinaikin, biasanya orang akan mencari, biasanya ya ini nature-nya kalau suku bunga dinaikkan itu biasanya orang akan mencari apa namanya instrumen yang tidak terlalu berisiko begitu ya. Orang akan meninggalkan saham, orang akan berlari ke deposito mungkin, obligasi dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah ini kok ketika suku emas juga tiba-tiba all time high dan sekarang masih rally lagi gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata dasar alasan dari kenaikan suku bunga ini adalah untuk melawan inflasi di Amerika Serikat yang kemarin sempat 9%, terus turun ke 6%, terus ke 5,5% dan datanya kemarin dikeluarin itu 4,9%. Jadi, apakah ini udah bisa dibilang bahwa inflasi Amerika Serikat ini akan segera turun? Dan juga suku bunga Amerika Serikat juga akan segera pivot gitu alias dipotong suku bunganya gitu ya yang sekarang saat ini berada di level 5 sampai 5,25. Nah, ini masih tanda tanya karena terakhir kali Jerome Powell itu bilang bahwa suku bunga di Amerika Serikat ini kemungkinan dovish-nya itu belum ada gitu. Jadi kalau misalnya mau diturunin sepertinya it will not happen anytime soon gitu. Tidak dalam waktu dekat, mungkin masih butuh waktu lagi. Nah, eh, apa pengaruhnya ke emas? Nah, pengaruhnya ke emas itu begini. Waktu suku bunga Amerika dinaikin ini terlalu tinggi, ternyata yang terluka di Amerika Serikat itu adalah housing market sama mereka punya PMI manufaktur gitu. PMI manufakturnya itu malah terkontraksi di bawah level 50. Jadi kan kalau di atas 50 dia ekspansi, ini masih tetap di bawah 50 gitu. Dan mereka punya industri properti itu juga jadi lesu gitu. Dan industri peminjaman di bank juga jadi lesu. Dan bahkan ada beberapa bank kemarin yang kolaps. Nah, ini indikasi bahwa negara tersebut bisa aja resesi di akhir tahun gitu kalau suku bunga tetap dinaikin. Nah, melihat kondisi sekarang ini karena di Amerika juga sepertinya investasi kurang bagus, orang mulai beralihlah ke safe haven gitu. Safe havennya ini adalah emas. Nah, kita makanya di Sukor Sekuritas sendiri ini berdasarkan riset dari makroekonom kita, Mas Ahmad Mikael, itu kita optimis harga emas ini bisa sentuh angka 2.100 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Nah, jadi pertanyaannya adalah saat kapan kita harus membeli emas gitu kan, berinvestasi di emas. Nah, itu adalah di kondisi-kondisi di saat harga emas ini lagi koreksi kayak sekarang. Ini kan ada koreksi kecil nih ya kalau kita bandingin dari 2055 ke 2000, sekarang di kisaran 2039,5. Nah, kalau mau cicil dari sekarang bisa gitu karena memang sentimennya masih mendukung. Nah, kalau misalnya mau yang lebih berisiko sedikit ya udah nggak apa-apa, investnya di emiten-emiten emas. Nah, kalau nanya emiten emasnya yang mana, saya ngelihat dari sisi teknikal sih BRMS ini sudah masuk ke level-level support gitu. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini level-level support ini udah terbentuk dari Oktober 2023 gitu ya. Dan ini termasuk salah satu support kuat gitu. Di tahun 2022 bulan Oktober gitu. Nah, ini adalah salah satu support kuat. Kalau saya lihat ini ada di kisaran level 130-an gitu, 130 ke level supportnya yang sekarang 140. Nah, jadi ini sebenarnya secara teknikal BRMS ini ada di level-level support yang menarik sebenarnya untuk dikoleksi di tengah rekor harga emas. Dan juga tentunya ini kan didukung dengan data-data domestik, data-data fundamental dari BRMS sendiri gitu kan, dimana kalau kita lihat ini ada beberapa waktu lalu ada BlackRock aja makin agresif katanya di saham bumi dan BRMS. Kemudian kita juga lihat di sini
produksi emasnya naik 92%, cuannya juga gila-gilaan gitu ya di kuartal 1 2023. Nah, ini nanti mungkin bisa kita tanya langsung ini Jo ke Iya, iya. Pak Reno ya, Pak Erwin Oke. Hidayat nanti. Ya, iya, betul betul ya. Jadi Mm-mm. nanti tadi buat teman-teman Cuan Troopers ya, tadi yang dijelaskan sama Daniel nih udah menarik begitu ya teman-teman, karena sudah diberikan secara teknikalnya juga gitu. Tadi kita akan membahas tentang kondisi global begitu ya kan, karena salah satu faktor yang menyebabkan harga emas itu bisa naik itu kan dari kondisi ketidakpastian secara global begitu bro ya kan. Betul, Dan betul. itulah yang sedang terjadi sekarang begitu kan, dan memang harga emas itu juga secara general adalah safe haven ya teman-teman, pasti tahu banget ini ya. Jadi kalau misalnya orang itu mencari aman, biasanya itu adalah larinya ke investasi emas begitu kan, mereka menaruh aset-aset mereka di emas begitu. Jadi kita udah melihat dari secara kondisi global itu menguntungkan gitu ya, atau bisa dibilang juga potensi emas ini sangat bagus. Ditambah kita sekarang bisa ngobrol-ngobrol langsung nih dengan Direktur BRMS, dan juga tadi Daniel udah menjelaskan tentang teknikal ya, posisi dari BRMS sekarang yang sudah mendekati garis support tadi, Dan ya, benar ya? Udah ada di area support Udah memang. ada support begitu kan. Nah, ini istilahnya bisa menjadi perhitungan atau bisa menjadi perhatian lah ya buat teman-teman, tapi tetap semuanya ini kan balik kepada teman masing-masing, disclaimer juga. Dan sekarang kita mungkin akan langsung aja kali ya ngobrol-ngobrol sama Pak Erwin begitu ya, untuk nanya-nanya langsung kali ya bro ya tentang Ya, BRMS begitu ya secara langsung. Oke, coba kita ini dulu, mereka udah request. bakal seru ini bro. Iya, pasti. Oke, kita coba ini. Halo Pak. Apa Halo Pak kabar Pak Erwin. Jo, Pak Daniel? Kedengaran suara Halo. saya Pak? Kedengaran, Jelas kedengaran. Pak Reno, kabar sehat Pak Reno, lama nggak ngobrol Pak. Iya, saya dengan Pak Daniel tempo lalu ya, kita berdua Pak ya. Iya, waktu BRMS-nya rally tuh Pak, sekarang emasnya rally, kayaknya BRMS bakal ikut nih Pak. Mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan. Ini saya nggak ngerti nih, IHSG-nya turun, semua saham jadi turun. Kita sih Iya, fundamentalnya iya. insya Allah strong Pak, very strong. Nah, itu dia Pak Reno yang pengen kita tanyain tentang kondisi fundamental, karena kan kita lihat dari sisi media nih ya Jo ya. Tadi Iya, saya betul. sama Jo juga Betul, sempat betul. discuss gitu. Berita yang paling hot, yang paling kita pengen tanyain itu yang tentang BlackRock ini Pak, yang katanya makin agresif di saham Bumi dan BRMS. Tentunya ini kan pasti didukung sama fundamental perusahaan di kuartal pertama gitu Pak. Mungkin boleh diceritain kondisi produksi emasnya sepanjang kuartal 1 seperti apa? Apakah on track Pak dengan yang terakhir kali kita ngobrol? Terakhir kali kita ngobrol Pak tentang produksi emas di BRMS Pak. Baik Mas. Betul Mas, pertama-tama walaupun tidak bisa saya jelaskan secara detail karena ada konfidensial untuk di daftar pemegang saham kami, namun betul Mas, kalau BlackRock itu makin agresif, betul, itu memang terlihat di DPS, di daftar pemegang saham memang makin bertambah, jadi memang banyak dikolek kelihatannya ya dalam 2 minggu terakhir. Dan kalau untuk fundamental, Pak, itu dapat dilihat. Karena kan memang kita ini di pabrik emas kami yang kedua di Palu di Sulawesi itu baru selesai masa konstruksinya di bulan November tahun lalu. Jadi mulai produksi, dan produksinya ini secara berkala terus naik. Jadi dari mulai 200 sampai 500 ton per hari, targetnya nanti di bulan Juli lah, itu sudah di level full capacity lah, di 4.000 ton per hari. Artinya kenaikannya luar biasa, karena kan selama ini kita hanya produksi dari satu pabrik Pak, yang hanya 500 ton per hari. Artinya ada kenaikan 8 kali lipat kan di produksi, kalau sudah full capacity nanti ya. Nah, tentunya ini akan tercermin di kinerja keuangan. Contohnya dapat dilihat di kinerja keuangan di kuartal pertama 2023. Tadi Mas Daniel sudah sangat tepat ya. Itu dapat dilihat produksi emas kami itu meningkatnya ya luar biasa ya. Maksudnya di year on year itu dari kuartal pertama tahun lalu itu masih di level sekitar 41 kg untuk total produksi di Januari sampai Maret 2022.
di Januari sampai Maret 2023 atau di Q1 2023 tuh produksinya sudah naiknya ke 79 kilo. Artinya naiknya sudah hampir 2 kali lipat ya. Dan ini dapat dilihat juga, makanya di pendapatan kami di revenues itu naiknya juga cukup baik. Dari year on year itu juga luar biasa. Dari Q1 2022 itu di 2,9 juta dolar, naik menjadi 5,8 juta dolar di Q1 2023. Nah, ini is a blessing in disguise lah, Pak Joe dan Mas Daniel ya, karena selain padahal kita tuh tidak ada schedule, maksudnya genjot produksi pada saat harga emas naik, karena memang kita sudah punya fix production schedule sejak tahun lalu ya. Jadi kan memang pabrik emas yang kedua berdiri di akhir tahun lalu dan akan full capacity di pertengahan tahun ini. Pabrik emas ketiga dengan kapasitas yang sama 4.000 ton per hari, itu targetnya akan berdiri di semester kedua tahun depan 2024. Artinya ada kenaikan lagi nih Pak, nggak berhenti nih di tahun 2024 produksi emasnya. Nah, artinya dengan kenaikan produksi yang berkala ditambah dengan kenaikan harga emas, harapannya memang akan tercermin di pendapatan. Nah, saya harap ini memang bisa terrefleksi nih di harga saham segera ya, karena produk utama kami saat ini memang hanya emas saat ini, Mas Joe dan Mas Daniel ya. Demikian Mas. Ya, jadi ya setuju ya. Jadi yang aku agak bingung nih, tadi Daniel manggilnya Pak Reno, aku di sini Pak Herwin, gimana ya? Iya, nama saya Herwin Hidayat, tapi panggilan saya Reno Pak. Jadi mau silakan Mas Jo. Reno boleh, Herwin boleh. Boleh, oke. Iya, jadi benar ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dari saya secara personally juga, memang kan kalau misalnya kita melihat sektor emas ini menarik begitu, karena kan tinggal pemilihan emiten-emitennya begitu kan. Kalau misalnya dari DRMS ini personally disclaimer on, saya suka karena saya melihat earnings projection begitu ya. Ini salah satu dari pertimbangan saya kalau misalnya memilih satu perusahaan itu dari proyeksi pendapatan dia ke depannya begitu kan. Dan tadi juga sebenarnya aku mau tanyakan tapi udah dijawab langsung nih sama Pak Herwin juga tentang pabrik-pabrik dan kilang-kilang juga yang akan jadi nih ya tahun depan. Kalau misalnya pabrik yang kedua ini lagi uji coba Pak, atau memang udah berjalan ya? Pabrik yang kedua Mas Jo itu kapasitasnya 4.000 ton biji per hari di Palu, Sulawesi. Itu sudah selesai masa konstruksinya di bulan November tahun lalu. Namun memang produksinya itu dilakukan secara bertahap. Jadi pertama-tama tuh mulainya di level 300 sampai 500 ton biji per hari. Rencananya mungkin di bulan depan atau Juli, di bulan depan lah kita akan buat press release peningkatan produksi yang sudah terjadi. Targetnya sih di bulan Juli awal tuh sudah di level 1.000 sampai 2.000 ton per hari produksinya. Baru nanti di bulan Juli Agustus harapannya sudah harus di full capacity, artinya 4.000 ton biji per hari. Kita akan buat press release setiap ada kenaikan produksi. Dimulai mungkin yang paling cepat mungkin di bulan Juni nanti, Mas Jo dan Mas Daniel. Ya. Jadi ini bisa jadi ya, ini jadi bisa perhatian buat teman-teman cuan troopers ya tadi ya, press release kalau misalnya ada kenaikan produksi di bulan Juni tadi ya Pak ya. Baru ya betul. Oke. Ya itu kalau misalnya dari saya sih Daniel ya. Jadi kalau misalnya melihat perusahaan itu menarik gitu kan untuk membedakan dia dari kompetitor-kompetitornya dari earnings projection. Mungkin kalau dari Daniel sendiri gimana nih cara contohnya menilai satu perusahaan itu menarik buat Daniel itu dari sisi apanya nih? Mungkin bisa share sama teman-teman. Ini kan iya, karena industrinya emas kan berarti ini sangat berkaitan dengan harga emas globalnya sendiri juga ya Pak Reno ya, dimana memang ini lagi sentuh rekor tertinggi. Nah justru ini saya juga pengen tanyakan ke Pak Reno, apakah dengan kenaikan yang sangat signifikan ini Pak, kan terakhir kita ngobrol harga emasnya masih 1.800 Pak, kurang lebih waktu itu kalau saya nggak salah ingat. Sekarang ini udah 2.000-an lebih Pak, dan sepertinya dia bertahan cukup lama di atas level ini. Apakah ini juga akan berbanding lurus dengan bottom line nanti dari BRMS sendiri Pak? Karena kan ada margin yang antara operational cost dan lain sebagainya gitu Pak, dengan harga emasnya sendiri yang actual sekarang. Bagus, betul Mas Daniel dan Pak Jo ya. Jadi saya juga lihat malah mulai tahun lalu itu ada beberapa institusi yang sudah menerbitkan
report memprediksi bahwa harga emas itu akan ada di atas $2.000 per troy ounce. Salah satunya saya perhatikan itu ada Goldman Sachs yang di luar negeri ya. Yang di lokal itu salah satunya Sukor Sekuritas tuh, luar biasa. Sudah memprediksi harga emas di atas $2.000 per troy ounce. Nah, dan akhirnya terjadi. Itu disampaikan oleh Sukor dan Goldman akan terjadi dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Jadi memang sudah ada prediksinya saya lihat. Dan yang kedua saya juga perhatikan dampaknya akan berdampak langsung memang terhadap kinerja keuangan kami. Karena faktor dari nilai pendapatan kami atau penjualan dalam kinerja keuangan kami itu artinya cuma volume produksi dikali harga jual emas. Sementara harga jual emas kita itu mengikuti tren harga jual emas di London Metal Exchange. Jadi kenaikan pada harga emas akan berdampak sangat positif terhadap kinerja pendapatan dan juga bottom line atau laba bersih kami. Nah, apalagi produksi kami memang akan meningkat sejalan dengan target penyelesaian pabrik emas kedua yang sudah selesai di tahun lalu dan penyelesaian pabrik emas yang ketiga yang rencananya akan selesai di semester kedua tahun depan. Dan berita baiknya adalah memang tidak perlu pendanaan ya, karena pendanaannya sudah kami dapat dari transaksi right issue yang kami selesaikan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita juga cukup kalau soal margin tadi Pak Daniel, mungkin saya bisa sampaikan untuk cash cost ya. Cash cost perusahaan kami itu rata-ratanya di level antara 1.000 sampai $1.200 per troy ounce ya. Nah, artinya kalau cash cost-nya di level itu kan harga emas di level 1.700 pun masih ada profit margin yang cukup baik. Masih ada sekitar $500 sampai $600 profit margin. Jadi apalagi harga emas di atas 2.000, jadi ya luar biasa lah. Ini is a no-brainer lah. Harapannya ini akan tercermin juga perbaikan kinerja keuangan yang semakin membaik nanti di Q2 dan Q3, apalagi di Q4. Karena terus ini produksinya akan naik, Pak Daniel dan Pak Jo. Saya ambil contoh ya. Mungkin lebih gampang dalam troy ounce. Total produksi emas perusahaan dalam troy ounce ya di tahun 2022 lalu, artinya full year 2022 Januari sampai Desember itu sekitar 5.400 ounce per tahun. Itu Januari sampai Desember 2022. Nah, targetnya di tahun ini Pak Daniel, Pak Jo, Januari sampai Desember 2023 itu naiknya akan naik sampai ke level di atas 20.000 troy ounce. Artinya ada kenaikan sekitar hampir 4 kali lipat artinya. Ya. Nah, itu tidak berhenti Pak Daniel dan Pak Jo. Kenapa? Karena di tahun 2024 pabrik kedua yang full capacity-nya baru terasa di bulan Juli Agustus sudah bisa dirasa full year sejak Januari. Plus ada lagi pabrik ketiga yang akan selesai konstruksinya targetnya di semester kedua tahun depan. Nah, target kami di 2024 itu produksi emas bisa meningkat di atas 40.000 troy ounce per tahunnya. Ini ada kenaikan lagi sekitar 2 kali lipat dari tahun ini. Nah, baru di tahun 2025 onward, artinya kita sudah mulai konsisten lah targetnya, Mas Daniel dan Mas Jo ya. Itu produksi emas kami mestinya sudah ada di level 65.000 sampai 70.000 troy ounce lah per tahun ya. Udah konsisten lah. Jadi demikian. Jadi mungkin growth story-nya bisa dilihat di 2022, 2023 terus sampai 2025. Wah, ini berarti yang sebelumnya pernah kita obrolin terkait dengan tahun 2023 ke depan ini akan jadi tahun emas buat BRMS ini. Amin. Udah terasa di Q1 ini ya Pak. Di Q1 aja udah berasa banget ini. Betul. Amin Mas Daniel. Dan ini baru story-nya emas saja Mas Daniel. Sampai 2025 ini story kita baru dari emas. Kita belum bicara mengenai copper ya. Iya. Karena ada satu proyek kami di Gorontalo di Sulawesi. Nah itu prospek utamanya lebih ke copper. Dan itu cukup prospektif dan cukup besar. Namun saat ini memang fokus kami sampai 2025 ini masih ke pengembangan proyek emas yang ada di Palu terutama ya. Karena memang lebih murah juga capex-nya pembangunan pabriknya dibanding membangun pabrik tembaga ya. Dan kami sudah punya know-how juga, sudah pernah membangun 2 pabrik kan di Palu. Jadi
Dan pabrik emas itu juga lebih cepat, Mas Daniel, 18 sampai 24 bulan itu sudah bisa berdiri pabriknya. Oh, baik-baik. Nah, ini Pak terkait dengan menambang emas sendiri di tanah air gitu. Terkait dengan data cadangan emas sendiri, dari sisi BRMS melihatnya seperti apa Pak? Apakah memang BRMS ini agresif karena memang menemukan banyak cadangan emas di tanah air gitu Pak? Ya, jadi emas itu cukup unik ya. Tadi juga disampaikan, saya sempat dengar juga bincang-bincang Mas Jo dengan Mas Daniel itu bagus sekali. Jadi emas itu tidak hanya dianggap sebagai uh, produk yang bisa di tailor made Mhm. atau di customize menjadi perhiasan ya. Iya. Tapi dia juga dianggap sebagai investasi yang super aman. Tadi dengan sangat detail disampaikan dengan Mas Jo dan Mas Daniel, atau dibilang investment safe haven ya. Jadi dengan keadaan geopolitik yang tidak menentu, perang Ukraina dan Rusia terus berlanjut, kemudian kolapsnya beberapa bank di Amerika, Mhm. itu menyebabkan investasi terhadap emas itu semakin banyak. Itu saya perhatikan juga karena dianggap dia investasi yang super aman ya. Selain itu juga saya lihat trennya kan banyak sekali sekarang de-dolarisasi ya, Mas Daniel dan Mas Jo ya. Betul. Banyak sekali seperti banyak lah kayak kita lihat ini, saya perhatikan kayak ada beberapa negara itu bergabung dalam liga yang disebut BRICS itu, ada Brazil, Mhm. ada Rusia, ada India, ada China ya, itu mereka akan menerbitkan mata uang baru. Nah, itu kan agar mata uang baru tersebut kuat, tentunya mereka harus membeli emas untuk supportnya. Demikian Mhm. juga kayak contohnya seperti saya lihat China. China itu kan import minyak mentah dari Arab Saudi. China juga import LNG dari United Arab Emirates. Dan pembayarannya sekarang dengan mata uang yuan. Jadi yang dulu disebut petrodolar, sekarang orang bilangnya petro yuan. Nah, artinya Mhm. China mesti memperkuat nilai mata uang yuan. Itu caranya ya banyak sekali. China itu bank sentralnya mulai mengkoleksi emas sebagai investasi cadangan devisanya untuk memperkuat mata uangnya. Belum saya perhatikan juga di ASEAN pun sudah mulai negara-negara seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia itu mereka melakukan uh, yang namanya sebentar yang namanya LCT, Local Currency Transaction atau Local Currency Settlement. Artinya kalau ada ekspor impor di antara ketiga negara tersebut itu bisa dilakukan dengan mata uang negara tersebut. Jadi tidak perlu Indonesia mau mengimpor barang Mhm. dari Malaysia. Kita mesti mengkonversi si rupiah menjadi dolar. Dolarnya bayar ke Malaysia. Kemudian Malaysia dolarnya dikonversi lagi menjadi ringgit. Itu kan 2 kali. Sementara kalau ini kita tinggal bayar pakai mata uang ringgit saja. Ya, jadi kita konversi dari rupiah ke ringgit saja. Contohnya seperti itu. Nah, ini saya lihat juga banyaknya sehingga permintaan akan emas semakin meningkat, Mas Daniel dan Mas Jo ya. Karena permintaan emas meningkat, saya lihat juga harga emas semakin naik. Seperti itu yang saya perhatikan. Mhm. Ya. Menarik, menarik banget ini berarti prospek ke depannya juga yang seperti kayak Pak Reno bilang ya, tahun 2023 sampai 2025 kalau berkembangnya di emas saja, ini berarti sejalan dengan sentimen yang ada ini Pak ya. Betul, Karena kan pasti betul. masih penyesuaian tadi kan kayak misalnya pakai local currency dan lain sebagainya kan pasti masih masa transisi juga itu Pak. Emasnya Betul. masih sangat dibutuhkan di sana. Betul. Betul sekali. Karena saya setuju dengan Mas Daniel barusan. Itu penting tadi itu statement dari Mas Daniel. Artinya tidak serta merta, tidak bisa instan lah ada mata uang Mhm. baru menggantikan mata uang US dollar, itu tidak mungkin. Itu Mhm. butuh waktu. Tentunya tidak infrastrukturnya mesti kuat, mesti establish dan itu perlu waktu ya. Nah, jadi tetap mata uang dolar itu kuat tapi mungkin tidak sepopuler sebelumnya, mungkin seperti itu. Nah, Mhm. tentunya untuk memperkuat mata uang negara masing-masing kan mulai banyak Pak Mas. Saya lihat itu bank-bank sentral di negara-negara lain ya, seperti yang saya lihat itu yang baru-baru ini itu melakukan itu kayak Turki, Qatar, ya, China, Singapura. Itu bank sentralnya itu benar-benar mulai mendiversifikasikan reserve currency-nya, mata Mhm. uang cadangan devisanya. Jadi mereka diversifikasi yang tadinya dolar, itu mereka
convert banyak menjadi mata uang negara masing-masing. Nah, untuk memperkuat mata uang negara masing-masing, Singapura dolar, si Qatar, si Turki, China, yuan ya, ya mereka harus beli emas untuk backup reserve currency dari mata uang mereka masing-masing agar menguat. Nah, ini yang saya perhatikan juga, makanya emas itu semakin dibutuhkan ke depannya, sehingga harganya akan naik. Tadi juga Pak Daniel juga sampaikan, ya saya sih berharap demikian ya, kayak the Fed mungkin tetap akan menaikkan suku bunganya, namun harapannya mungkin tidak seagresif di tahun lalu ya, Mas Daniel ya, Mas Iya, Jo iya, ya. betul. Betul. Nah, saya berharap, ini kan berbanding terbalik, harapan saya biasanya kalau the Fed itu suku bunganya turun atau mulai melandai, maka harapannya kan harga-harga komoditas termasuk emas itu akan mulai meningkat gitu. Nah, jadi ya harapannya ke depannya semakin kuat nih supportnya nih buat peningkatan harga emas gitu loh, Mas Jo. Ya. Wah, ini menarik banget ya teman-teman Cuan Troopers ya. Penjelasan yang sangat detail dari Daniel dan juga Pak Herwin ya. Terima kasih Pak. Ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya boleh ya di sini ya. Tadi udah ada beberapa yang menarik, tapi aku tahan dulu pertanyaannya sampai mungkin 10 menit terakhir nih ya. Mungkin aku mau nanya satu pertanyaan lagi kalau dari aku mungkin ya buat Pak Herwin. Jadi kalau misalnya lihat dari media yang aku lihat kan kemarin itu BRMS itu laba bersihnya itu naik ya Pak ya, secara tahunan itu 14,53% tuh kan ya. Dan kira-kira pertumbuhan ini itu datangnya dari volume produksi yang signifikan aja, ditambah dengan kenaikan sentimen harga emas di tahun ini yang jadi katalis positif, atau juga aku ada dengar berita mengenai BRMS itu sukses ya diuntungkan dengan sejumlah pelunasan hutang Pak dengan Singapore Project Holding tuh katanya LTD. Jadi mungkin pertanyaannya lebih ke arah apakah BRMS itu solely pendapatan laba bersihnya itu naik hanya karena produksi saja, atau mungkin ada inovasi-inovasi atau mungkin strategi-strategi perusahaan yang selama ini dilakukan selama 1 tahun ini, mungkin bisa diceritakan. Ya, jadi pertanyaannya bagus sekali. Pak. Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan Pak, betul Pak, di tahun lalu itu memang ada beberapa pendapatan lain-lain yang kita sebut other income ya. Itu di tahun lalu, di tahun 2022. Salah satunya seperti yang tadi Mas Jo sampaikan. Jadi ada di tahun 2022 itu ada aset baru yang masuk ke portfolio BRMS. Kalau nggak salah itu namanya aset tambang emas Kerta yang ada di Banten. Nah, pada saat aset itu masuk ke dalam BRMS, ada beberapa payable itu tentunya hutang ya ke para vendor dari pemilik lama yang ada di neraca aset tambang emas Kerta yang sekarang dikonsolidasikan ke dalam BRMS. Nah, tentunya sebagai pemilik baru kan kita tidak bisa bertanggung jawab atas hutang atau payable dari pemilik lama. Makanya ini menjadi kewajiban si pemilik lama. Jadi kita hapuskan dari neraca kami. Pada saat neraca ini kami hapuskan, artinya kan payable atau hutang yang tadinya mesti dibayar tidak jadi dibayar. Nah, ini dibukukanlah pendapatan lain-lain atau disebut other income. Betul Mas Jo. Tapi itu di tahun lalu. Di tahun ini sudah saya sampaikan hampir tidak ada sama sekali other income. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Jo, kenaikan pendapatan BRMS itu solely atau sebagian besar atau purely itu disebabkan oleh karena yang pertama kenaikan produksi emas yang meningkat cukup signifikan baik year on year maupun quarter on quarter, dan yang kedua kenaikan harga jual emas. Namun harga jual emasnya belum meningkat terlalu signifikan karena kalau Pak Jo dan Mas Daniel ingat di kuartal pertama tahun lalu itu masih cukup baik tuh harga emasnya. Kita tuh rata-rata harga jual kita di kuartal pertama tahun 2022 itu levelnya masih di $1.861 dan itu real. Itu adalah nilai rata-rata harga jual kami dari Januari sampai Desember di tahun 2022, $1.861. Nah, kenaikannya sangat kecil karena di kuartal pertama 2023 itu belum 2000 Mas Daniel, kalau Mas Daniel ingat 2000-nya itu baru di bulan April kemarin sampai Mei. Betul Pak. Nah, waktu Januari sampai Maret kemarin
itu rata-rata rata-rata harga jual emas kami itu di $1.886. Jadi naiknya nggak signifikan. Jadi tetap ada kenaikan. Q1 2022 Januari sampai Maret 2022 itu $1.861. Q1 2023 $1.886. Jadi kalau dihitung mungkin kenaikannya sebentar ya, nggak sampai harga emasnya tuh 1.886, saya kurangnya 1.861. 1.861. Naiknya cuman nggak sampai 2%, Mas Jo, Mas Daniel, Iya, iya. untuk harga jual emas year on year, Q1 2022 ke Q1 2023 naiknya nggak sampai 2%. Jadi memang ada kenaikan harga jual emas, tapi masih kecil. Jadi purely lebih ke kenaikan produksi emas kami. Karena naiknya lebih dari 90% produksi emas kami year on year, Mas Jo. Jadi itu jawabannya. Ya, ya, ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin, Daniel? Pertanyaan ini Pak, ini karena waktunya sisa kurang lebih 5 menit Pak, nggak berasa tiap kali ngobrol sama Pak Reno seru. Tajam. Ini Pak Mas Pertanyaan. Jo sama Mas Daniel tajam. Pertanyaan saya senang. Jadi you ask not only the right question, tapi memang the fundamentals. Which is very good, Mas. Iya Pak, ini kita mewakili perasaan. Daniel, kayaknya putus-putus nih videonya ya. Mas Daniel kayaknya freeze ya, Mas. Iya, Jo. Daniel freeze nih kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin Ya. sambil Baik, cek. Oh ya, ini udah connect ya. Sorry. Koneksinya kurang udah bagus tadi. connect, Mas. Iya. Tadi sempat terputus. Iya, Pak Reno, saya mewakili investor juga, ini mewakili para cuan troopers, pengen bertanya nih untuk terkait dengan dividen gitu. Apakah ada nih rencana di tahun 2023 gitu berkaitan dengan pembagian dividen atau mungkin masih akan digunakan sebagai biaya untuk membuat pabrik yang baru gitu Pak. Seperti apa nih Pak rencananya? Ini pasti bikin investor juga bertanya-tanya kan. Ya, bagus. Ini another multi-million dollar question nih, Mas Daniel. Oke, jadi gini Mas Daniel. Kita ini kalau Mas Daniel dan Mas Jo ingat, kita kan mulai go public itu di tahun 2010. Sementara pabrik emas kami yang pertama dengan kapasitas 500 ton biji per hari baru berdiri dan mulai berproduksi itu di Februari 2020. Can you imagine 10 tahun kita tidak ada produksi, tapi ada fixed cost. Kan tetap aja Pak, kita untuk mulai memproduksi sebelum bangun pabrik, kita mesti melakukan pemboran, kita mesti temukan cadangannya, kita mesti bayar konsultan buat sertifikasi cadangannya sesuai JORC, atau minimal KCMI ya, Komite Cadangan Mineral Indonesia, itu yang lokal punya ya. Kalau JORC kan based on Australian Consultant ya, Joint or Reserve Committee. Nah, belum biaya-biaya overhead Pak, seperti salary karyawan, rental, electricity, itu adalah fixed cost yang selalu mesti kami tanggung. Sementara kita belum punya produksi emas, belum punya pendapatan selama 10 tahun. Karena pendapatan dari penjualan emas itu baru mulai dibukukan di kuartal pertama 2020, Mas Daniel. Nah, artinya dari 2010 kita IPO sampai 2020 itu kita terus membukukan kerugian. Dan ini terakumulasi kerugiannya di return earnings yang saat ini masih defisit return earnings-nya. Namun sejak 2020 setiap kuartal tidak hanya kami membukukan pendapatan dan laba bersih, namun laba bersihnya terus meningkat. Nah, setiap laba bersih itu meningkat setiap kuartal, itu mengurangi si return earnings yang defisit. Jadi return earnings-nya pelan-pelan makin mengecil defisitnya sampai akhirnya harapannya segera menjadi positif. Nah, peraturan perusahaan nomor 40 tahun 2007, walaupun perusahaan itu membukukan laba bersih sebesar apapun, dia dilarang membagikan dividen selama return earnings-nya itu defisit. Nah, target kami tapi dalam waktu dekat, karena ini kan terus nih, alhamdulillah setiap kuartal sejak 2020 terus laba bersihnya meningkat. Nah, ini terus memperkecil si return earnings yang defisit tadi. Karena kan return earnings itu adalah kombinasi dari apa yang menambah return earnings di dalam neraca
yang menambah retained earnings itu adalah net profit. Apa yang mengurangi retained earnings? Dividend payout. Nah, jadi dengan kita punya net profit yang bertambah tidak tiap tahun ya, tiap kuartal itu bertambah net profitnya. Artinya si retained earnings yang defisit terus mengecil, harapannya akan segera break even dan mulai positif. Begitu positif, pasti manajemen sudah pasti salah satu target utama adalah pembagian dividen, karena ini akan menambah sentimen positif terhadap saham perusahaan, terhadap market. Udah pasti itu, maksudnya don't worry. Mantap. Pak Reno, ini setidaknya para cuan troopers mendapatkan penjelasan gitu kan Pak, bahwa ya memang ada 10 tahun ini ya yang menjadi masa-masa pembangunan gitu ya, kurang lebih bisa kita bilang untuk BRMS sendiri ini supaya bisa memproduksi emas yang luar biasa banyak gitu di tahun 2022-2023 ini. Terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari Joe ada pertanyaan tambahan? Ya, mungkin satu pertanyaan lagi nih buat Pak Herwin langsung dari Cuan Troopers begitu ya di comment section, yang menurut aku juga menarik. Izin bertanya Pak, katanya terkait temuan cadangan mineral baru sebanyak 38 juta ton. Kira-kira bisa dirincikan Pak apa dan bagaimana kandungannya? Prospeknya ke depan mengenai pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan seperti apa? Terima kasih. Iya. Jadi di tahun lalu itu memang kita ada beberapa kali temuan yang kita discovery ya, itu di cadangan biji emas kami yang ada di Palu. Jadi cadangan biji emas kami di Palu itu mengalami peningkatan cadangan yang luar biasa. Ada 2 kali kalau nggak salah itu jumlahnya itu total temuannya jadi total cadangan kami kami ada temuan cadangan itu kalau saya nggak salah sekitar 18 juta ton biji dalam bentuk cadangan emas. Sehingga total cadangan emas kami sekarang total ini menjadi saat ini 22, hampir 23 juta ton biji. Itu total cadangan kami. Nah, ini total cadangan ya, sudah disertifikasi oleh pihak ketiga. Nah, apa dampaknya terhadap perusahaan? Nah, ini ada 2. Yang pertama, dengan adanya temuan cadangan ini akan memperlama umur produktif tambang kami. Jadi tambang kami yang tadinya mungkin masa produktifnya akan berakhir dalam 2, 3, 4 tahun, sekarang dengan peningkatan cadangan emas ini, umur tambangnya bertambah. Sekarang mungkin target kami dengan adanya nanti total 3 pabrik ya. Ada total 3 pabrik di lokasi tambang kami di Palu dengan total cadangan kami yang hampir 23 juta ton biji, dan rata-rata produksi kami targetnya itu usia produksi dari tambang kami di Palu itu sekitar 9 sampai 10 tahun ya. Dan 9 sampai 10 tahun itu Mas Jo, itu hanya dari satu blok saja. Karena total cadangan kami yang 23 juta ton biji itu dari satu blok yang namanya blok Poboya, blok 1. Kita masih punya blok nomor 2, 4, 5, dan 6 yang belum kami explore lebih lanjut. Jadi upside-nya masih banyak ke depannya. Jadi pabrik kami yang ada 3 itu juga yang 2 sudah jadi dan 1 akan mulai berdiri tahun depan. Itu baru di satu blok yang namanya blok 1 Poboya. Kita belum bicara blok 2, blok 4, 5, dan 6. Nah, ini juga kenapa saya juga cukup confident ya di BRMS, apalagi dengan adanya grup Salim yang masuk juga ke BRMS di tahun lalu ya, dan tidak hanya masuk dalam bentuk equity, tapi menempatkan representatifnya juga di jajaran direksi maupun komisaris. Seperti yang diketahui mulai tahun lalu itu direktur utama kami Bapak Agus Projosasmito sudah bergabung, ada juga Bapak Adrian Wicaksono sudah bergabung juga sebagai salah satu direktur, dan dari komisaris ada Bapak Teguh Buntoro sebagai salah satu komisaris juga. Seperti yang kita ketahui kan Pak Agus Projosasmito juga menjabat saat ini sebagai wakil direktur utama di Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, demikian juga Pak Adrian juga dari grup Aman, dan juga Pak Teguh Buntoro itu salah satu komisaris independen di grup Aman juga. Ya, ke depannya saya berharap dengan komitmen dari para pemegang saham dan juga peningkatan produksi yang insya Allah akan tercapai
karena memang pabriknya sudah baru berdiri dan akan berdiri lagi yang ketiga di tahun 2024, ditambah tren harga emas yang menarik, yang membaik. Jadi kedepannya menurut saya memang kinerja keuangannya akan membaik. Nah, harapan saya tentunya ini terrefleksi di harga saham. Karena ini sudah mekanisme pasar nih. Saya udah nggak ngerti kalau harga saham, it doesn't make sense menurut saya, is grossly undervalued. Kalau harga saham kita nggak masih di level ini, sementara penjualan dan produksi emas kami meningkatnya drastis gitu loh, Mas Daniel dan Mas Jo. Harapan saya segera terrefleksi lah ke depannya. Setuju Pak Reno. Saya juga. Oke, mungkin kita udah sampai di waktunya ini untuk mengakhiri dari Sitok kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat Pak Herwin dan Daniel juga ya atas penjelasannya Pak. Terima kasih banyak ya Pak ya. Jadi sini kita bisa belajar banyak ya secara fundamental dan juga proyeksi menarik dari BRMS ke depannya dengan banyaknya kilang dan pabrik-pabrik yang terus akan bertumbuh ke depannya ya, jadi proyeksinya juga menarik. Dan juga Daniel, terima kasih atas penjelasannya tadi ya Dan ya tentang harga emas. Thank you. Juga secara teknikalnya itu Thank you Pak Reno. support ya, menarik buat BRMS juga. Jadi malam hari ini saya Jo mau pamit. Buat teman-teman John Troopers juga terima kasih udah join malam hari ini. Sampai kita bertemu lagi nanti di lain waktu. Begitu. Makasih Pak Jo, Terima kasih ya. makasih Pak Daniel. Ya, mari. Thank you Pak Reno, thank you Joe.